berjumpa dengan saya lagi dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar tentang porositas rambut. Sebelum kita mulai belajar, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya dapat berkembang dan saya dapat membuat konten-konten berikutnya untuk teman-teman. Berbicara tentang porositas. Apa sih porositas rambut itu? Porositas adalah kemampuan rambut dalam menyerap cairan. Nah, porositas sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah porositas yang normal. Yang kedua adalah porositas yang sedang, dan yang ketiga adalah porositas yang sudah tinggi atau sangat porus. Mengapa kita harus mengetahui porositas rambut? Ini akan berhubungan ketika kita melakukan servis coloring, servis smoothing, dan juga servis pengeritingan. Nah, kita akan analogikan porositas rambut itu menggunakan spons seperti berikut ini. Lalu bagaimana cara mengukur porositas rambut? Porositas rambut yang pertama adalah normal. Artinya, rambut tersebut belum pernah mengalami proses kimia, di mana kutikulanya masih utuh, terasa halus, kemudian berkilau tanpa terlihat licin. Jika kita umpamakan dengan spons, maka spons seperti inilah yang termasuk ke dalam kategori porositas normal, di mana pori-porinya masih padat. Kita akan melihat ketika spons ini kita akan celupkan ke dalam air seperti apa daya serapnya. Kita lihat bersama ya teman-teman. Kita akan melihat daya serap rambut dengan porositas normal, di mana kutikulanya masih utuh, yang kita analogikan dengan spons yang pori-porinya masih padat. Perhatikan daya serap spons ini yang kita umpamakan sebagai porositas normal atau rambut yang belum pernah mengalami proses kimia dan akan mewarnai rambut untuk pertama kali. Nah, spons ini menyerap air secara perlahan. Artinya, ketika rambut dengan porositas normal pertama kali diwarnai, proses coloring yang diserap itu perlahan tapi pasti. Kita akan angkat spons ini dan perhatikan pengeluaran cairan dari spons ini. Air yang diserap oleh spons ini tidak mudah menetes. Artinya, ketika rambut normal pertama kali diwarnai, maka warnanya akan diserap dengan baik dan bertahan lebih lama karena kutikulanya masih utuh. Berikutnya kita akan mengukur porositas rambut yang sudah porus, di mana rambutnya terlihat kusam, kutikulanya sudah mulai terbuka karena sudah pernah melakukan proses kimia. Jika kita analogikan dengan spons, maka spons yang seperti inilah rambut yang sudah porus, di mana kutikulanya mulai terbuka. Jadi sudah ada lubang-lubang di sponsnya. Perhatikan proses penyerapan air terhadap spons yang kedua sebagai analogi rambut yang sudah porus, di mana sponsnya terdapat lubang-lubang yang kita analogikan sebagai kutikula yang sudah terbuka pada rambut yang porus yang sudah pernah mengalami proses kimia. Kita lihat proses penyerapannya. Air lebih cepat
diserap oleh spons ini. Ketika kita angkat, nah, kita lihat, artinya ketika kita melakukan proses pewarnaan terhadap rambut yang sudah porus atau yang sudah pernah mengalami proses kimia, maka proses pewarnaan lebih cepat tercapai, tetapi lebih cepat pula lunturnya atau paddingnya karena kutikulanya sudah terbuka. Berikutnya kita akan mengukur porositas rambut yang ketiga, yaitu porositas rambut yang sudah sangat porus, di mana rambutnya terlihat kusam, kemudian kutikulanya sudah banyak yang terbuka karena sudah banyak melakukan proses kimia, rambutnya bahkan kasar dan pecah-pecah. Ketika kita analogikan dengan spons, maka spons yang seperti ini cocok untuk rambut yang sudah sangat porus, di mana sponsnya banyak sekali lubang-lubangnya, yang kita artikan bahwa kutikulanya sudah banyak yang terbuka karena sudah pernah mengalami proses kimia yang berulang-ulang. Perhatikan proses penyerapan air oleh spons yang lubangnya besar-besar yang kita analogikan sebagai rambut yang sangat porus karena kutikulanya sudah banyak yang terbuka dan sudah mengalami proses kimia yang berulang-ulang. Kita lihat proses penyerapan air oleh spons ini sangat cepat, dan ketika kita angkat, airnya pun mengalir dengan cepat. Artinya, ketika rambut yang mengalami porositas tinggi atau sangat porus diwarnai, akan cepat sekali tercapai warna targetnya karena kutikulanya banyak yang terbuka sehingga mampu menyerap color dengan cepat dan mudah. Tetapi colornya pun akan lebih cepat luntur atau padding, tidak bertahan lama di dalam rambutnya karena kutikulanya sudah banyak sekali yang terbuka. Hari ini kita sudah belajar tentang porositas rambut, mulai dari porositas normal, porus, dan sangat porus, sehingga teman-teman bisa menyampaikan kepada customer tentang daya tahan pewarnaan di dalam rambut customer sesuai dengan tingkat porositas rambutnya masing-masing. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan sampai berjumpa lagi dalam video saya berikutnya dalam Belajar Salon with Ella. Terima kasih.